Shalom, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari 3, yaitu rangka, sendi, otot. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang rangka. Sekarang kita akan belajar tentang sendi. Adapun kompetensi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mendeskripsikan fungsi sendi dalam sistem gerak manusia. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sendi dalam sistem gerak manusia. Nilai karakter yang ingin kita capai adalah rasa syukur. Mari kita bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan, di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus terhubung satu sama lainnya. Itu artinya, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi, tulang hanya akan berdekatan, tapi tidak menyatu. Sendi merupakan tempat pertemuan antar tulang. Bisa kalian lihat di gambar, inilah salah satu contoh dari sendi, di mana fungsi sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya dan sebagai poros anggota gerak. Sendi dapat membantu kita untuk bergerak, tetapi tidak semua sendi membantu secara aktif menggerakkan tulang-tulang kita. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan, tetapi terbatas. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga, sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi 6, yaitu pertama sendi putar, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi pelana, yang keempat sendi geser, yang kelima sendi gulung, dan yang terakhir keenam sendi peluru. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengelilingi ujung tulang lainnya.
Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat pada tulang leher. Contoh yang lain adalah sendi yang terdapat antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memiliki gerakan ke satu arah. Contoh dari sendi engsel adalah sendi yang terdapat pada lutut. Kemudian sendi yang terdapat pada siku dan sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang jari. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang menghasilkan gerakan kedua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi yang terdapat pada tulang pertama pergelangan tangan dan tulang pangkal ibu jari. Yang keempat, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memiliki gerakan tulang seperti bergeser. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang dan sendi pada pergelangan tangan. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tetapi gerakannya terbatas. Contoh dari sendi gulung adalah sendi yang terdapat di antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Yang keenam, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang gerakan tulangnya ke banyak arah. Contohnya adalah sendi yang terdapat di antara tulang paha dan gelang panggul. Contoh yang lain adalah sendi yang terdapat di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sampai di sini penjelasan tentang sendi. Sebagai tugas untuk kalian, yaitu mengisi tabel sendi yang berperan pada gerakan tubuh manusia. Selamat bekerja, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.